Selamat datang di channel penulis Kambuhan. Selamat menikmati cerita-cerita antastik yang kami sajikan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, agar channel ini bisa tetap berkembang dan terus menciptakan karya-karya menarik lainnya. Jorge dan kelima remaja itu berjalan keluar mobil dalam diam. Mulut mereka menganga dalam keterkejutan yang luar biasa. Bangunan kokoh itu hancur tak berbentuk lagi, hanya puing-puing berserakan. Elang masih ingat baru 2 hari yang lalu mereka menelepon markas utama, dan semua tampak baik-baik saja. Tapi tanpa ada tanda dan berita, tiba-tiba saja markas itu hancur rata dengan tanah, benar-benar tidak ada yang tersisa di sana. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada sisa-sisa arsip atau apapun itu yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Yang jelas telah terjadi ledakan besar, bukan sekedar serangan artileri biasa. Ini adalah ledakan berkekuatan besar yang bisa meluluh lantakan markas mereka yang kokoh dan penuh kenangan. Mereka hanya menemukan selembar kertas manila lusuh yang bertuliskan "It's over, we never existed." Ini sudah berakhir, kita tidak pernah ada. Jorge dan kelima remaja itu berdiri dengan tatapan yang seakan tak percaya dengan apa yang mereka lihat saat itu. Tidak ada berita, tidak ada pemberitahuan, tidak ada tanda-tanda kehidupan dan tidak ada satupun petunjuk tentang apa yang telah terjadi. Elang mencoba mencari tahu dengan kekuatannya. Dia hanya melihat orang-orang yang terburu-buru keluar gedung itu, tapi tidak ada kepanikan. Wajah-wajah yang keluar itu hanya diam seperti rutinitas harian. Lalu dalam visi Elang ada beberapa orang militer yang memakai topeng memasuki gedung dengan membawa kotak-kotak amunisi berwarna hitam. Setelah itu Elang hanya melihat ledakan, ya sebuah ledakan dari dalam. Gedung itu diledakkan secara terencana dari dalam. Lalu tiba-tiba Elang merasa pusing, seperti ada yang menghalangi visinya. Dari kejauhan terdengar suara 2 buah mobil SUV besar yang berjalan menuju lokasi itu. Jorge dan para remaja segera berkumpul di depan reruntuhan gedung. Beberapa orang keluar dari mobil-mobil hitam itu, lalu tiba-tiba mereka mengeluarkan senjata api dan mulai menembaki Elang dan kawan-kawannya. Beruntung Elang dan kawan-kawannya segera tanggap. "Emai, kamu bawa Jorge ke tempat yang aman. Aku pasti akan menemukan kalian." Tapi Elang, "Sudah, jangan banyak bicara lagi, bawa Jorge dan yang lain pergi." "Baik, Elang." Lalu tiba-tiba tubuh Emai bercahaya terang dan Emai menghilang dalam cahaya tersebut. Kemudian cahaya tersebut menyambar Jorge, Paul dan Tisha. Cahaya itu seperti menarik Jorge dan yang lain masuk ke dalamnya. Lalu cahaya itu terbang menjauh dengan sangat cepat. Para penembak itu hanya bisa melongo dan menembak tempat kosong, namun naas, sebuah peluru tajam dari moncong M4A1 mengenai dada Elang. Elang pun terlempar ke belakang di balik reruntuhan gedung. Lalu salah seorang penembak yang berkepala plontos mendatangi tempat di mana Elang tadi terjatuh. Tapi alangkah terkejutnya dia karena ternyata Elang sudah tidak ada di sana. "Kau mencariku, Tuan? What the F?" Belum selesai pria itu mengumpat, Elang sudah berada di sampingnya dan dengan secepat kilat menyambar senapannya. Lalu dengan mudah Elang mematah-matahkan senapan itu hingga menjadi bagian kecil-kecil, lalu menyerahkan potongan-potongan besi itu ke tangan pria gundul itu. "Ah, panas sekali. Kamu ini makhluk apa?" "Aku cuman anak kecil, Paman, tapi aku minta kalian cepat pergi sebelum aku berubah pikiran. Tapi sebelum pergi katakan padaku kalian siapa, atau kalian akan keluar dari sini dengan lebih banyak ruas tulang di tubuh kalian." "Kamu yang namanya Elang?" "Iya benar, cepat katakan." "Kami cuma tentara bayaran. Entah kenapa 2 hari yang lalu Wishlist mengeluarkan perintah untuk menghancurkan markas Tia dan membunuh kalian. Mereka bilang kalian berkhianat dan tidak bisa dikendalikan, jadi semua pemegang Wishlist saat ini sedang memburu kalian. $1 juta untuk masing-masing dari kalian. Kami bernilai lebih dari itu, dan tidak ada pengkhianatan. Kami hanya menolak beberapa misi yang mengakibatkan pembunuhan beberapa tokoh. Kami tidak mau dijadikan pembunuh di usia anak-anak seperti sekarang ini.
Jorge menyelamatkan kami dari semua itu. Jorge lah yang sebenarnya mereka anggap pengkhianat elang, karena Jorge menolak melatih kalian untuk membunuh. Itu yang seharusnya dia lakukan, melatih kalian untuk menjadi kejam dan tanpa ampun, tapi Jorge malah menjadikan kalian pahlawan. Kami percaya Jorge, dia seperti kakak kami sendiri, dia orang yang baik, dan dia pintar karena membela kami, dia tahu mana yang lebih kuat. Para penembak itu terdiam dan segera melangkah mundur ketika elang berjalan menuju mereka. Elang menuju ke kedua mobil besar itu, kemudian tiba-tiba elang mengangkat bagian bawah mobil dan melempar mobil itu ke arah mobil satunya, lalu elang menginjak kedua mobil itu dan ringsek dalam sekali injakan. Sungguh besar kekuatan elang, salah satu dari para penembak itu sampai mengompol di celananya. Hari ini mobil kalian yang rusak, tapi lain kali kita bertemu kuharap kalian ada di pihak orang-orang baik seperti kami. Lalu elang masuk ke mobil Jorge dan menyalakan mobil itu kemudian membawa mobil itu ke arah pinggiran kota. Orang-orang berjas hitam itu hanya bisa memandangi kepergian elang dengan raut muka yang dongkol. Mereka benar-benar tidak berani memutuskan untuk melakukan hal-hal yang lebih jauh lagi. Mereka baru tahu kenapa misi Tia selalu berhasil. Itu karena mereka memang terlalu kuat. Beruntung elang memaafkan mereka. Mereka juga merasa lega karena tidak ada yang berhasil mereka lukai tadi. Mereka tidak bisa membayangkan kemarahan elang jika ada salah satu dari mereka terluka karena tembakan tadi. Dan sekarang, saatnya olahraga, jalan kaki sampai mereka menemukan taksi atau tumpangan. Dan elang hanya tersenyum sambil membawa mobil Jorge. Dalam hatinya dia puas sudah mengerjai orang-orang yang membahayakan teman-temannya. Tiba-tiba radio HT di mobil Jorge berbunyi. Elang monitor. Monitor Jorge over. Oke, kami tunggu over. Meluncur over. Mobil putih itu menempuh perjalanan 2 jam ke arah perkebunan di pinggiran kota Komwal, kemudian memasuki sebuah garasi dengan pintu yang agak tersembunyi di sela-sela pepohonan. Kamu tidak apa-apa elang? Tanya Maeda sambil memeluk elang karena khawatir. Mata Maeda memandangi setiap inci tubuh elang dan akhirnya dia merasa lega karena elang tidak tergores sedikit pun, walaupun lubang bekas peluru di kaos putihnya sudah elang coba untuk tutupi, Maeda masih menemukannya. Ini apa elang? Hah, bau mesiu, kamu tadi tertembak elang. Halah ketahuan, iya Mae. Tapi rasanya seperti kena sentil doang, geli-geli sedikit. Hihihi. Bagaimana kamu bisa tertawa elang? Hei sudahlah Hemai, kalian kan bulletproof kata Jorge ingin membuat tenang mereka. Tapi tetap saja Maeda merasa khawatir terjadi apa-apa dengan elang, dan dia membuka kaos elang untuk memeriksa bekas tembakannya. Dan tidak ada satu goresan pun di dada elang. Elang hanya mengusap rambut Maeda untuk membuat hatinya tenang. Mae, itu tidak akan menyakitiku. Sakit itu saat kamu aku telepon tapi gak kamu angkat-angkat, hihihi. Idih dasar elang kamu selalu saja bercanda. Sana mandi dulu terus makan, Tisha baru bikin makanan, sayangnya tidak ada nasi, pasti nanti kamu ngedumel lagi karena makan gak pakai nasi. Iya Mae, aku tahu sulit nyari nasi di sini, tapi biarlah, kondisi kita saat ini sedang diburu oleh para pemburu hadiah, kita tidak bisa seenaknya keluar menampakkan muka, pesan Chinese food saja ya, hehe aku gak kenyang kalau gak makan nasi. Nah kan, mulai. Hehehe maaf Mae, aku sebenarnya bisa makan seadanya saja. Ya sudah mandi sana. Oke bos. Kembali ke tahun 2015. Pagi itu Kapten Elang menjadi pengambil apel di markas polisi militer internasional di Belgia. Elang yang biasanya melakukan pengarahan kecil untuk para penghuni markas, hari ini dia hanya menyampaikan beberapa perintah penting dari komandannya. Komandan satuannya adalah seorang wanita bernama Kimberly, seorang perwira Inggris yang diperbantukan ke polisi militer internasional. Namun, karena jasa-jasanya dia diambil oleh markas sebagai anggota tetap di sana dan sekarang menjabat menjadi komandan satuan polisi militer di markas Dewan Keamanan PBB di Belgium.
dan Elang menjabat sebagai wakil atau deputinya. Mereka bertugas dengan kompak karena kedekatan antara para anggotanya tidak hanya secara profesional, tetapi secara pribadi mereka juga saling mengenal satu sama lain. Kimberly adalah orang yang menjemput Maeda Suzaku ke Jepang dan dibawa ke London 15 tahun sebelumnya. Elang mengambil apel karena Kimberly akan datang terlambat sekitar 1 jam karena harus rapat pagi di markas Dewan Keamanan PBB. Selamat pagi, Kapten. Selamat pagi, Letnan Michelle. Kau cantik sekali pagi ini. Siap, Kapten. Tadi malam bisa tidur agak awal, jadi pagi ini segar sekali badanku. Oke, kembali bertugas ya, Letnan. Siap, Kapten. Letnan Michelle menghormat yang dibalas oleh Kapten Elang, lalu Michelle menghilang ke balik pintu kantornya. Elang masih berdiri di pinggir lapangan sambil melamun, hatinya bertanya pada dirinya sendiri, kenapa ia masih bertahan di sini, kenapa masih menunggu. Tempat ini seperti membuat Elang kerasan, ini sebuah tempat penuh dengan prajurit-prajurit terbaik dari seluruh dunia, di sini semuanya dikerjakan bersama, di sini hari-hari dilalui dengan kesadaran tinggi, di sini semua saling menghormati. Yang muda menghormat kepada yang tua dan yang dituakan membalas hormat kepada yang muda. Ini seperti di kampung Elang, anak-anak muda menghormati yang lebih tua, dan orang-orang tua memimpin yang muda-muda. Yang muda juga patuh kepada yang lebih tua, seperti di sini yang muda atau yang pangkatnya lebih rendah harus patuh dengan yang lebih dituakan. Ini seperti cerminan tradisi Jawa di tempat Elang lahir. Selamat pagi, Kapten. Jangan melamun terus. Siap, selamat pagi, Komandan. Siap, salah. Elang berteriak kaget dan menjawab. Sudahlah, santai saja, Elang. Kamu sudah mengambil apel pagi ini? Siap, sudah, Komandan. Pesan dan perintah sudah disampaikan. Ada yang tidak hadir pagi ini? Siap, tidak ada, Komandan. Ikuti aku ke ruangan ya, Kapten. Siap. Kimberly berjalan menuju kantornya, dan Elang berjalan di sampingnya. Mereka memasuki koridor panjang gedung tempat mereka bekerja dan memasuki sebuah ruangan di ujung. Masuklah, Kapten. Siap, izin masuk, Komandan. Duduklah santai saja di sofa situ, Kapten. Aku ingin bicara beberapa hal pribadi saja saat ini. Jadi jangan formal lagi, hari ini kita tidak ada kegiatan keluar, jadi ada banyak waktu kosong. Oke, Elang? Siap, baik, Kimberly. Aku ingin tahu, Elang, kenapa akhir-akhir ini kamu banyak melamun? Apa ada masalah? Aku juga sering melihat lampu rumahmu menyala sampai malam ketika aku dan suamiku lewat rumahmu. Apa ada hal yang mengganggu? Aku hanya ingin tahu saja. Aku yakin kamu bisa akan mengatasinya. Atau mungkin kamu ingin konsultasi ke psikiatris agar lebih fokus lagi dalam hidupmu. Lihatlah dirimu, Elang. Kamu muda, berpangkat dan menurutku kamu punya wajah yang menarik. Tapi kenapa kamu masih saja melajang? Apa kamu punya pacar di Indonesia? Kok aku tidak pernah melihatmu mendekati gadis-gadis di sini? Aku tidak punya pacar sampai saat ini, Kim. Aku ingin fokus dengan tugas-tugasku saja. Tapi memiliki pasangan itu akan membuatmu lebih terbuka dan juga ada orang yang akan memperhatikanmu jika ada sesuatu denganmu. Kim, banyak yang memperhatikanku tanpa harus punya pacar. Atau kamu saat ini menikmati kondisimu yang lajang dan banyak dikejar gadis-gadis? Atau kamu ingin aku bantu carikan pacar? Itu adikku Letnan Michelle kan masih lajang juga. Oh tidak, bukannya aku tidak suka. Tapi aku dan Michelle hanya berteman saja, di luar kami sering hangout bersama, tetapi itu pun bersama teman-teman yang lain. Atau perlu aku perintahkan kamu mencari pacar, hahaha. Siap, tidak perlu, Kim, mungkin memang belum bertemu jodohnya saja. Tapi kalau bisa cepatlah cari, aku kasihan melihatmu sering diam sendiri dan menghabiskan malam-malam sendirian, kau pun mulai kebanyakan merokok sekarang. Siap. Hanya kopi dan rokok saja hiburan saya saat ini, Kim. Baiklah, Elang.
Mereka terdiam sesaat dan Kim tidak melanjutkan kalimatnya. Kimberly sebenarnya tahu ada apa dengan Elang, tapi ia tidak mau membahasnya lagi akhir-akhir ini. Kim dan Elang dekat secara pribadi. Elang menganggap Kimberly sebagai kakaknya sendiri. Bahkan Kimberly yang mencarikan tempat tinggal untuknya di Belgia ini ketika pertama dia datang dan berdinas di sini. Sudah 2 tahun Elang berada di satuan ini, dan Kimberly sebagai komandan satuannya banyak membantu Elang bahkan untuk hal-hal pribadi. Apakah tahun depan kamu akan kembali ke New York, Elang? Mungkin iya, Kim. Kau tahu aku di sini karena ada masalah dengan petinggi di New York. Elang memang dipindahkan ke unit di Belgia karena membongkar kejahatan perang seorang perwira tinggi di Amerika. Entah bagaimana caranya setelah kasus itu selesai, Elang diperintahkan untuk pindah ke Belgia selama 2 tahun. Ataukah kamu belum bisa melepaskan kepergian Mae? Kata-kata Kimberly membuat Elang tiba-tiba terdiam. Elang memejamkan matanya dan menarik nafas dalam. Bagaimana ia menjawabnya sedangkan jawaban aslinya adalah iya. Elang, maafkan aku menanyakan itu. Tidak apa-apa, Kim. Kadang aku memang teringat dia. Kerinduanku masih sangat kuat padanya, Kim. Pikiran Elang kembali pada kisahnya di masa lalu dengan Maeda. New York, Amerika Serikat 10 tahun sebelumnya. Selamat siang, Jorge. Kamu punya kabar untuk kami? Yah, Paul, ada kabar untuk kalian. Jorge menghela nafas pelan namun dalam sekali. Tentang kita yang menjadi target saat ini, itu benar. Kita dalam kondisi diburu banyak pembunuh bayaran sekarang. Kalian harus berhati-hati. Aku tahu kalian bisa mengatasinya, tapi aku masih khawatir jika suatu saat mereka menemukan cara menyakiti kalian, dan kita berada dalam bahaya. Jorge, Elang memotong perkataan Jorge, menurutku kita tidak perlu terlalu khawatir, malah mungkin inilah saatnya kita menunjukkan diri, dan mengetahui semua pengkhianat murahan yang gila uang itu. Ada 2 pilihan, kita menunjukkan diri dan melumpuhkan mereka satu persatu atau kita hancurkan sumber dana yang memberi hadiah untuk kematian kita. Sampai saat ini aku akan memilih opsi kedua, Elang, kata Jorge, tapi aku tidak bisa menembus jaringan mereka. Tidak ada info valid tentang siapa pemberi dana tersebut. Jorge, aku akan membuka sebuah rahasia yang selama ini kusimpan. Ada kekuatanku yang selama ini tidak pernah kuungkapkan kepada kalian, yaitu telepati dan hiperalgoritmik seeker. Aku bisa mengetahui banyak hal yang misterius hanya dengan melihat beberapa algoritma dan fakta-fakta yang minim. Keberhasilanku 99%. Jadi aku tahu dari ketika menginjak markas kita yang tinggal debu itu, dengan merasakan vibrasi memori yang tertinggal di benda-benda di sana, aku bisa mengetahui rekaman kejadian di tempat itu dan juga bisa mengetahui siapa pelaku semua itu. Tetapi soal penyandang dananya aku masih belum bisa menembusnya karena kurasa ada orang yang menghalangi visiku waktu itu. Pasti orang dengan kekuatan sepertiku, walaupun ia tidak terlalu kuat. Ia pasti bekerja di balik layar, Elang. Ia menurutku begitu. Tetapi aku pastikan bahwa dia adalah orang yang sama yang selama ini mengisi daftar wishlist pada misi-misi kita sebelumnya. Belum tentu, Elang, bisa saja penulis wishlist hanyalah seorang operator. Tidak dengan perkiraanku, Jorge, misi-misi itu terlalu personal dan ada tautan kejadian dan emosi untuk semua misi yang ditawarkan. Dan untuk tingkat operasi seperti itu, si pengisi wishlist atau si Operation Zero adalah orang yang sama dengan penyandang dana para pemburu itu. Kenapa begitu? Aku bisa mengenali sudut pandang dia, Jorge. Orang seperti kami jika tidak bisa dijadikan kawan maka kita akan jadi target. Karena jika mereka sudah merasa tidak bisa mengendalikan kita lagi, maka status kita adalah extremely dangerous atau sangat berbahaya. Dan pilihan terbaik adalah SCP Secure, Contain, Protect kalau menurut prosedur standar operasi. Tapi mereka pasti memilih eliminasi karena mereka bahkan belum tahu cara melumpuhkan kita sampai sekarang, apalagi kita sekarang sangat solid, kita semakin kuat. Kita beruntung kita masih selalu bersama mulai sekarang, jadi maksudmu kalian akan memutus sumber dananya? Iya,
Karena itu satu-satunya cara menghentikan itu tanpa terlalu banyak menyakiti para pemburu itu. Aku takut akan membunuh banyak orang di usiaku yang masih muda ini. Kami terlalu muda untuk menanggung beban rasa bersalah, Jorge. Kau tahu kondisi terendah manusia adalah perasaan bersalah. Ruangan kembali hening. Waktunya makan siang. Suara dari arah pintu memecah keheningan. Seorang remaja Latin memasuki ruangan dengan membawa bungkusan makanan yang lumayan banyak. Namanya adalah Diego. Dia adalah keponakan laki-laki Jorge. Diego selama ini menempati rumah Jorge yang berada di New York ini. Rumah Jorge ini dibeli dengan dana hasil penyelesaian misi-misi berbayar yang mereka capai. Posisinya sangat tersembunyi namun strategis bila dijadikan pertahanan, karena berada di atas bukit, dan Jorge memasang banyak kamera di hutan dan pinggir jalan menuju rumah itu. Kau bawa apa, Diego? Ini Arnett. Aku bawakan burger, pizza dan taco terbaik di New York City. Wah, ada pizza. Elang, apa kau akan makan pizza slice-nya pakai nasi? Hahaha, Elang hanya tertawa sambil nyengir saja. Lalu mereka makan siang dan mengobrol santai. Dari obrolan itu semua sepakat Elang akan menjadi pemimpin tim yang akan memburu penyandang dana yang menginginkan nyawa mereka. Lalu tiba-tiba Elang memelototkan matanya seperti menyadari sesuatu. Ada apa, Elang? Tanya Emai pelan. Tidak ada apa-apa, Emai. Elang baru mendapat visi tentang siapa yang menjadi dalang perburuan tim mereka, dan dia kembali mencoba memastikan lagi dengan menghubungkan dengan logika dan algoritma dan semua faktor lainnya, dan juga faktor motif. Dia kembali menjumpai fakta bahwa memang benar, namun kebenaran belumlah terungkap. Bagi Elang hal itu memang harus mendapatkan validasi dari pihak lawan agar benar-benar menjadi sebuah kebenaran. Elang belajar tentang proses berpikir seperti ini dari Jorge sendiri. Hanya saja Elang menambahkan banyak sekali faktor dan potensi dalam bidang penyelidikannya. Ditambah kemampuan supernatural miliknya, seharusnya semua orang pun mengatakan bahwa itu adalah sebuah kepastian. Tetapi Elang masih terkejut dengan siapa orang yang masuk menjadi tersangka utamanya. Namun Elang tetap dia memilih tidak mengungkap semuanya kepada teman-temannya. Karena orang itu sebenarnya lebih berkaitan dengan Elang sendiri. Elang membayangkan betapa banyaknya pihak yang orang itu hianati. Bukan 1-2 orang saja tapi sebuah negara juga jika terbukti dia adalah agen ganda. Yaitu agen yang loyal kepada lebih dari satu pihak. Dalam bahasa intelijen adalah memiliki multi pasien. Elang tersenyum samar karena sudah punya rencana jitu untuk menangkap orang itu. Elang berencana untuk menjadi seorang alien yang memasuki kapal induk dan meneror semua penghuni kapal. Karena mereka tidak akan menyadari bahwa yang mereka buru adalah para pemburu terbaik yang pernah ada. Senyum Elang semakin lebar karena tahu betapa bodohnya orang-orang manipulatif yang tidak mengenali dengan benar siapa korbannya. Seperti tikus yang mengincar seekor macan. Saat itu jaringan internet sudah mulai menyebar ke seluruh dunia, beberapa satelit relay canggih sudah diluncurkan, dan teknologi komunikasi sudah menggunakan ponsel. Walaupun saat itu masih menjadi barang yang sangat langka, hanya orang-orang kaya tertentu yang menggunakan ponsel yang waktu itu masih sebesar batu bata. Tapi Elang sudah merakit sendiri komputer dengan resolusi tinggi dan kecepatan yang di atas rata-rata waktu itu. Elang juga menemukan software khusus yang membantu dia mengolah data dan arsip penting. Elang memakai database milik sebuah perusahaan di Eropa sebagai pusat arsip dan melakukan kegiatan pencatatan. Teknologi yang dimiliki tim utama Tia sudah beberapa tahun di depan. Dengan menggunakan virus dan malware buatannya sendiri, Elang bisa mendapatkan data-data penting seperti aliran dana besar di seluruh dunia dan nama-nama yang berkaitan dengan dana tersebut. Walaupun waktu itu dunia komputer dan internet belumlah populer seperti di tahun 2010-an dan selanjutnya. Metode pembuatan malware dan virus juga tidak semua orang tahu, karena pada awal munculnya komputer, semua programnya adalah program pengenalan, atau Introduction to Computer. Satu-satunya virus yang beredar waktu itu hanyalah sebuah virus ciptaan seorang insinyur 43 sel yang bernama Friday the 13.
Jadi virus itu menghapus semua data setiap tanggal 13. Itu pun menjadi momok seluruh dunia walaupun jadi satu-satunya. Virus dan cara penularan virus kebanyakan bukan dari internet, tetapi melalui diskete yang dulu jadi alat penyimpan data. Jika diskete berisi data atau game dikopi ke diskete lain, maka virus itu akan menular ke diskete lain tersebut. Memiliki kemampuan membuat malware dan virus untuk mencuri data akan membuat orang jadi yang terdepan di bidang informasi. Dan waktu itu teknologi sendiri sangat lambat perkembangannya, orang-orang masih berusaha menemukan prosesor yang lebih cepat dan lebih kecil. Malam itu dengan menggunakan komputer milik Jorge, Elang menemukan pola dan fakta yang sesuai dugaannya. Aliran dana itu memang tampak dari banyak tempat, tetapi semuanya berasal dari satu orang. Elang mengamati orang itu dari transaksi-transaksi tanpa keterangan jelas di beberapa bank, dan bodohnya transaksi tersebut semuanya tercatat dengan jelas di catatan elektrik di komputer perusahaan orang tersebut. Dan yang lebih membuat Elang menyesal adalah orang itu besar dan kaya karena misi-misi yang Elang dan kawan-kawan lakukan. Orang itu menjadi spesialis penggalangan pembuatan jaringan internasional dalam bidang apapun, khususnya untuk urusan pembersihan jalur. Dia memanfaatkan jasa Tia di wishlist mereka. Elang merasa bahwa dia dan kawan-kawan harus segera menghentikan sepak terjang orang ini, dan sampai saat ini Elang belumlah hilang rasa terkejutnya karena mengetahui siapa sosok ini sebenarnya. Penyesalan mulai datang, namun segera sadar dan berkata pada dirinya sendiri, ini bukan salah kami, ini hanyalah suatu hal yang harus kami perbaiki, karena memang tidak selamanya kita selalu benar dan sesuai dengan rencana, ada kalanya kesalahan dilakukan, dan saat kesalahan disadari, maka harus disempurnakan dengan memperbaikinya.